Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Baik, masih dalam keadaan panas, masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ekonomi. Baik, untuk memulai pembelajaran kita membuka doa dulu secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa tidak akan pernah selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada semuanya. Kita akan memulai pembelajaran. Yang pertama berarti Bapak cek kehadiran siswa ya. Ada yang tidak hadir kan? Ya, siapa yang tidak hadir sini? Oke, aman ya, Pak Dispen. Dia ikut untuk workout ya, untuk di bidang sepak bola ya. Ada lagi yang nggak hadir? Ada. Sini sakit, terus dokter sakit. Ya, oke. Baik. Jadi yang tidak hadir ya tidak masalah. Kita akan lanjut ke pembelajaran tentang ketenagakerjaan pada waktu kesempatan ini ya. Jadi kita akan bahas bersama-sama tentang ketenagakerjaan. Baik, sebelumnya sedikit nih ada ya video yang akan disampaikan. Lihat ya sekilas tentang kebutuhan ratusan tenaga kerja industri yang ada di Indonesia. Baik, jadi kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Pokok bahasannya itu adalah tentang pengertian tenaga kerja, kemudian tentang angkatan kerja, kesempatan kerja, dan juga jenis-jenis tenaga kerja. Yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas pada minggu yang kemarin itu tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi sekarang kita lanjut kepada masalah ini. Nanti dalam pembelajaran ini ya kita itu akan menggunakan sistem diskusi ya, nanti sistem kelompok. Kita nanti akan bagi kelompok, kemudian kalian nanti akan diberi beberapa menit untuk mengerjakan kelompok pekerjaan tersebut, mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian nanti kalian setelah selesai akan diberikan waktu untuk mempresentasikan dan juga nanti memberikan waktu kepada teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan apa yang kalian sampaikan. Itu ya. Untuk itu sedikit Bapak juga akan menayangkan tentang pengertian tenaga kerja, kemudian angkatan kerja, kesempatan kerja, dan juga tentang jenis-jenis tenaga kerja sebelum nanti kita masuk kepada materi yang akan kita pecahkan permasalahannya secara bersama-sama. Ya. Lihat ya sekilas tentang kebutuhan ratusan tenaga kerja industri yang ada di Indonesia. Ini ya tentang tenaga kerjaan, tapi pokok bahasannya itu adalah ini ya pokok bahasannya itu nanti
kita akan berbicara tentang tenaga kerja dan yang lainnya. Ya. Nah, ini pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan juga jenis-jenis tenaga kerja. Jadi ini akan hanya sepintas saja. Kalian perhatikan nanti untuk bahan kalian bisa menyelesaikan diskusi permasalahan yang nanti akan kita laksanakan. Nah, ini hanya sedikit tentang gambar. Ya, ini adalah tentang bagaimana orang mencari kerja, kemudian kita ketika sudah diterima lamarannya, kita melakukan tes. Ini adalah proses kita para pencari kerja. Nah, ini ya pengertian tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi orang yang mampu, ya, orang yang mampu memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat. Nah, ini secara umum tenaga kerja dikelompokkan, ada yang disebut dengan angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah yang bekerja, kemudian juga pengangguran. Pengangguran itu masuk ke dalam tenaga kerja, tapi dia belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian bukan angkatan kerja, yang bukan angkatan kerja itu yaitu salah satunya pelajar, seperti kalian karena kalian sedang sekolah, ya. Kemudian ibu rumah tangga, dia memilih menjadi ibu rumah tangga daripada dia bekerja. Kemudian pensiunan usia pegawai negeri ataupun tentara ataupun polisi di atas 60 tahun, ya, dia bukan angkatan kerja. Kemudian penerima pendapatan lainnya. Nah, kemudian angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Ya, jadi ada keinginan, ada kemampuan, ya, ada keinginan, ketersediaan untuk mencari kerja, maka dia disebut sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja ada dua kelompok. Yang pertama pekerja, yaitu kelompok angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan. Kemudian yang kedua pengangguran, unemployed, yaitu kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Jadi kesempatan kerja itu adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, ya. Nah, kesempatan kerja di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Ya. Kemudian dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Ya, jadi sedikit tidaknya faktor-faktor produksi yang akan digunakan nanti dalam proses produksi. Kemudian ini jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama menurut sifatnya, ada tenaga kerja jasmania, kemudian ada tenaga kerja rohania. Kemudian yang berikutnya menurut kualitasnya, ini ya. Jadi menurut kualitasnya tenaga kerja terbagi tiga. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Kemudian yang terakhir tenaga kerja bagian produksi, ya, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Jadi ada yang disebut dengan tenaga kerja bagian produksi, kemudian ada juga tenaga kerja bagian pemasaran, kemudian juga ada tenaga kerja umum atau bagian administrasi. Jadi ini harus saling keterkaitan. Ada produksi, ada yang memasarkan, kemudian juga ada yang mengadministrasikan, sehingga menjadi lengkap. Nah, ini adalah sekilas tentang tadi pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Sebelum kita lanjut ke nanti acara untuk memecahkan masalah secara berkelompok, mungkin ada yang mau ditanyakan dari sekilas tayangan yang Bapak sampaikan. Dipersilakan. Oke, siap. Apa perbedaan tenaga kerja terdidik sama tenaga kerja terlatih? Oke, baik ya. Jadi tadi ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih. Jadi kalau tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan. Ya. Jadi dia proses dulu dari misalkan SD,
SMP, SMA, kemudian dia kuliah. Nah, dia datang situ ada sebut dengan tenaga kerja terdidik karena dia memang dididik untuk menjadi tenaga kerja. Kalau terlatih itu adalah tenaga kerja yang dihasilkan melalui pelatihan atau melalui kursus, melalui privat atau melalui training ya yang dilakukan oleh pemerintah. Itu juga adalah tenaga kerja terlatih. Dia tidak melalui proses pendidikan secara formal, tapi dia pendidikannya secara informal. Jadi kursus, pelatihan dan yang lain sebagainya. Oke ya, puas ya? Puas. Ada lagi? Satu orang lagi? Oke, Pak Luki, ya silakan Luki. Untuk sekarang ini kan banyak sekali tenaga kerja asing ya Pak untuk ke Indonesia ini. Apa sih yang harus dilakukan tenaga kerja Indonesia biar bisa mampu bersaing gitu dengan tenaga asing? Oke. Ya, jadi kita itu sekarang era global. Jadi sudah dibuka keran bahwa warga negara asing boleh masuk ke sebuah negara ya, termasuk kepada kita negara Indonesia. Nah, di sini berarti yang pertama harus kita lakukan supaya kita mampu bersaing. Salah satunya berarti kita tadi harus menjadi tenaga kerja yang mempunyai skill, kemampuan ya, baik misalkan kemampuan secara digital, kemudian kemampuan secara yang terlatih, kemudian juga selain itu didukung oleh pendidikan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, mungkin pemerintah harus membatasi ya, jadi mungkin penduduk warga negara itu harus diutamakan berapa persentase supaya mereka mempunyai peluang kesempatan kerja yang lebih dominan dibandingkan warga negara asing. Kemudian yang ketiga berarti pemerintah salah satunya juga harus berupaya menciptakan lapangan kerja kembali untuk menampung lulusan angkatan kerja yang semakin banyak. Itu ya salah satu yang memang harus dilakukan. Dilanjut berarti nanti kita setelah ini akan membentuk kelompok nanti Bapak ini sudah disiapkan ya. Berarti ini udah biasa ya untuk pelajarannya udah ada kelompoknya kan? Oke, berarti udah ada kelompoknya, ada nama-namanya, kita tinggal membagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak kasih lembar kerja untuk kalian melaksanakan diskusi, memecahkan tentang tadi yang disampaikan secara sekilas materi oleh Bapak. Ya, silakan untuk kelompok 1 dibagi ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4 ya. Itu kelompok 5 itu kelompok. Nah, silakan pada posisi masing-masing. Baik, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kemudian ini kelompok 6. Baik, silakan diskusikan dengan teman ya. Kemudian kalau nanti ada kesulitan, nanti tulis di nama kelompok 1 namanya siapa-siapa ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya ke Bapak. Silakan dimulai dari sekarang ya. Ya, silakan diskusikan, diberi waktu antara 20 sampai 25 menit. Baik, silakan berarti untuk kelompok 1 dulu ya. Untuk presentasi ya dipersilakan. Nanti temennya boleh menanggapi ya. Boleh menanggapi. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengelompokan, gambar yang termasuk tenaga kerja terdidik adalah gambar nomor 3, yaitu arsitektur. Nah, makna yang dicerminkan dari gambar tersebut yaitu arsitektur sendiri merupakan ilmu dan seni dalam mendasari dan merancang bangunan dan struktur yang bertujuan untuk menciptakan sebuah ruang untuk kebutuhan manusia. Desain dan rancangan seorang arsitek memiliki karakteristik tertentu, yaitu penggunaan, kekokohan, dan keindahan. Selanjutnya adalah keterkaitan antara tenaga kerja terdidik dengan jenis pekerjaannya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Seperti arsitek, guru, dokter, pilot, dan jenis profesi lainnya yang membutuhkan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi permasalahan turunnya tenaga kerja, maka kita harus meningkatkan kualitas tenaga kerja tersebut dengan cara yang pertama adalah tetapkan target atau tujuan yang jelas, yang kedua memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi, dan yang ketiga adalah memberikan inisiatif berdasarkan prestasi. Mungkin itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ada ditanyakan, dipersilahkan. Yuk, silakan yang mau bertanya. Ya, berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Nasi Fatmala dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan turunnya tenaga kerja? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Tentu saja ada solusi untuk mengatasi permasalahan turunnya tenaga kerja tersebut. Maka kita harus meningkatkan kualitas tenaga kerja tersebut dengan cara yang pertama adalah tetapkan target atau tujuan yang jelas, yang kedua memberi kebebasan tentang kerja untuk berkreasi, dan yang ketiga adalah memberikan inisiatif berdasarkan prestasi. Apakah ada lagi yang ada ditanyakan? Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, cukup. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, izinkan saya mengambil kesimpulan yang dapat kita ambil dari dari materi ini, yaitu tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Pendirian tanpa kekasih. Hidup Ya, sendiri dan terima kasih. cakep. Jadi kritik sama Geuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita evaluasi bersama. Tadi untuk yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, bahwasanya tadi tenaga kerja terlatih itu digambar ada 3 ya. Coba dilihat lagi kelompok 1. Tadi tenaga kerja terlatih itu ada 3, betul sih ya jawabannya. Nomor, terus 1, 4, dan 5. Oh iya, berarti itu betul ya. Jadi itu adalah tenaga kerja terlatih ya. Salah satunya ada supir, kemudian servis AC, dan juga montir ya, teknisi montir. Ya, jadi untuk kelompok 1 udah Bapak, yang untuk pendapat yang lain juga udah bagus mempresentasikannya. Hasil analisisnya juga udah sangat luar biasa. Ditambah di akhir pantun, cuma kurang kedengaran ya tadi kita 2 orang. Ya masih malu-malu, tapi nanti diperkeras lagi volumenya ya. Pantun udah bagus. Ya, boleh disebarkan? Udah? Oke, silakan dimulai. Kalau udah merasa selesai, langsung disubmit aja ya. Kirim.
Rapi 10, Erna Maul ya, Gus Galipa 6, Nuryati Fatmala 10, Alvia 10, kemudian Muhammad Aji 10, kemudian Dapi 10, Wahidin 6. Yang paru nanti hilang. Ya, Dila silakan. Ya. bebek itu kan lu Berhubung banyak banget, jadi Bapak tidak memprediksi sih. Tadinya kira ini ya. Ini hanya ada 4. Kemudian ditambah uang cash. Ya, yang cash ya ini nanti dibagi-bagi aja ya secukupnya. Oke. Ya, nanti silakan Mbak Dila dibagi-bagi temannya nilainya 10 atau yang tidak bernilai yang nilai 8 juga silakan kalau mau dibagi ya itu. Ya. Sudah banyak ya. Oke, itu hanya apresiasi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalian lebih termotivasi lagi untuk selalu memperhatikan, mencermati ya pembelajaran, kemudian ketika ada post-test mampu menganalisa post-test itu ya dianalisa. Oke ya. Ya, jadi post-test sudah. Kemudian kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran yang tadi, bahwasanya dari pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan sistem tenaga kerja juga tadi sudah disampaikan oleh kalian, sudah dipresentasikan bahwasanya ya masih banyak permasalahan, masih banyak angkatan kerja yang belum terserap karena memang kesempatan kerjanya yang kurang. Ya, jadi kesempatan kerja itu tadi lapangan pekerjaan yang masih kurang gitu ya. Kemudian juga masih banyak masyarakat yang memang belum memiliki pendidikan secara formal. Ya, mereka melalui pendidikan, kalau kita kan formal, jadi masih banyak yang memang mereka melakukan pendidikan secara informal yang tadi yang termasuk pada tenaga kerja terlatih. Selanjutnya tadi juga masih banyak di antara kita yang masih berpikir lebih baik cari kerja daripada sekolah, mengeluarkan biaya, menunggu lama. Lebih baik bekerja sekarang, mereka akhirnya masih menghasilkan uang. Tapi dengan ketidakadaannya formalitas, mereka tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pendidikan formal, tidak memiliki tidak terdidik, kemudian juga tidak terlatih. Akhirnya penghasilan mereka itu saja tidak meningkat, sehingga tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ya, jadi mungkin Bapak akan bertanya kepada salah seorang, mungkin Erna mana Erna? Oh iya Erna, coba jelaskan tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Tenaga kerja Ya. Tenaga kerja berdasarkan kualitas adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah dan melanjutkan pendidikan formal. Ya, terus ada juga tenaga kerja tenaga kerja tidak berpendidikan dan tidak terlatih. Dan terlatih. Iya, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, terima kasih pada satu lagi Pak Dila yang tadi menerima ribut. Berikan contoh tenaga kerja yang terdidik, profesinya apa aja? Seperti profesi guru, Ya, arsitek, ya, dokter, ya. pilot. Oh iya. Masih banyak lagi yang lain? Ya, banyak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kita lihat ya. Kita lihat dari kesimpulannya. Nah jadi ini kesimpulannya tadi yang disampaikan bahwa tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, ya. Kemudian angkatan kerja itu tenaga kerja yang siap, mampu, berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika ada kesempatan. Kemudian kesempatan kerja adalah sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Nah di sini jenis tenaga kerja itu ya tadi, nah ini ya tenaga kerja berdasarkan kualitasnya tadi ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik mereka diperoleh dengan melakukan pendidikan formal.
Kemudian yang terlatih mereka melakukan berbagai pelatihan atau kursus. Yang tidak terlatih dan tidak terdidik berarti mereka di luar yang keduanya. Mereka tidak ikut pendidikan formal dan juga tidak ikut melakukan pelatihan. Gitu ya. Itu ya. Jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Ya. Berarti tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup. Yang tadi saya terima kasih, Bapak mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kalian belajar luar biasa. Tapi sebelumnya kita refleksi dulu, nanti dibacakan. Ini hanya mungkin waktu 2 menit ya, 2 menit. Nanti silakan yang menyampaikan. 1 menit aja untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini ya. Tadi mungkin ada yang menjawab, Pak saya keringatan gitu ya, Pak saya gemeteran, itu boleh nanti ya, silakan dipresentasikan ya. 1 menit aja ya, 1 menit nanti langsung boleh mewakili nanti yang ini mewakili nanti untuk ke depan bagaimana perasaan pembelajaran pada hari ini gitu ya. Silakan nanti ya, silakan Bu Enya 1 menit ya. Yang ini, oke ini silakan. Ya, nanti setelah ini 1 lagi silakan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Hidayat, saya dari kelompok 4. Saya ingin menyampaikan pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan. Saya memperoleh berbagai macam tambahan ilmu tentang ketenaga kerjaan. Saya jadi mengerti apa itu tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, serta jenis-jenis tenaga kerja. Menurut sifat dan kualitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu di akhir pembelajaran mari kita bersama-sama dengan kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di hari Selasa. Kita masih dalam rangka ketenaga kerjaan dengan materi yang akan kita bahas tentang masalah ketenaga kerjaan dan upaya meningkatkan mutu tenaga kerja. Sampai ketemu dari Selasa ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.